Ratusan pengemudi ojek online, aparat kepolisian, dan juga ulama Aceh menggelar sholat goib dan zikir bersama di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, Selasa 2 September. Kegiatan tersebut merupakan aksi solidaritas untuk almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis milik Brimob saat unjuk rasa di Jakarta. Dalam aksi tersebut, Ketua Majelis Ulama Nangro Aceh atau MUNA Kota Banda Aceh, Abdul Aziz, mengajak pengunjuk rasa untuk mengedepankan musyawarah ketimbang aksi unjuk rasa yang berujung anarkis. Abdul Aziz menilai unjuk rasa di Aceh yang berjalan tertib sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Ulama Aceh memang tidak dilarang untuk unjuk rasa ini, tapi kita bermusyawarah dahulu. Bermusyawarah dan dengan ada karena unjuk rasa ini memang penting, tetapi dengan syarat terhormat, dengan berwibawa, jangan menentukan apa-apa. Jangan kita musnahkan benda-benda ya. Sebab kekerasan merugikan yang tidak bisa kita hitung. Karena itu sebuah kekerasan ini bisa menimbulkan kemusuhan. Usai menggelar sholat goib dan zikir bersama di Masjid Raya Baitur Rahman, aparat kepolisian dari Polda Aceh juga ikut membagikan ratusan sak beras kepada pengemudi ojek online. Pembagian beras gratis merupakan bentuk solidaritas dan upaya memperkuat hubungan antara aparat kepolisian dengan pengemudi ojek online yang ada di Aceh. Dari Banda Aceh, Afrizal Rahmat, Kantor Berita Antara mewartakan. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama pada tahun 2023 hingga 2024. Fadlul diperiksa selama hampir 7 jam dari pukul 9.42 WIB hingga pukul 16.10 WIB pada Selasa 2 September di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dijumpai usai pemeriksaan, Fadlul menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam penyidikan. Ia pun menyatakan mendukung sepenuhnya segala upaya untuk menegakkan hukum. Ia menjelaskan pertanyaan yang dilontarkan kepadanya merupakan bentuk pendalaman. Pada prinsipnya apa yang dilakukan pada ini kepada BPK adalah pendalaman dari apa yang sudah dilakukan pada saat karena kan sudah masuk ke dalam penyidikan dan apa yang kami lakukan saksi merupakan pendalaman yang dilakukan di Ini merupakan kedua kalinya Fadlul Imansyah diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi tersebut. Sebelumnya pada 8 Juli lalu ia telah memberikan keterangan saat kasus tersebut masih berada pada tahap penyelidikan. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Rio Faisal, Suci Nurhaliza, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan pada akhir tahun 2026 sebanyak 34 rumah sakit di seluruh Indonesia mampu melakukan operasi bedah jantung terbuka. Hal itu disampaikan Budi saat meresmikan kerjasama antara RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dengan King Salman Relief Selasa 2 September. Ia berharap rumah sakit utama di 34 provinsi dapat melakukan prosedur bedah jantung terbuka, yaitu tindakan medis untuk memperbaiki masalah jantung dengan cara membelah tulang dada agar dapat mengakses jantung secara langsung, biasanya dengan bantuan mesin jantung paru bypass. Budi mengungkapkan saat ini sudah terdapat beberapa RSUP di Indonesia yang mampu melakukan operasi tersebut. Menurutnya, program yang difasilitasi KS Relief berkontribusi besar dalam mengurangi antrean pasien jantung yang selama ini menumpuk di Indonesia. Ia berharap jumlah ini terus bertambah setiap tahunnya. Seperti tadi kita mulainya di Medan, sudah di Jakarta, sekarang di Ujung Panggang, saya lagi ngobrol ke Pak Iwan Dakota. Bisa nggak kita geser rumah sakit besar kita yang ada di Ambon dan di Nusa Tenggara Timur? Direktur Utama RSUP Wahidin Sudirohusodo, Safri Kamsul Arif, menyebut kerjasama ini bukan hanya memberikan manfaat bagi pasien dari Sulsel, tetapi juga menjangkau masyarakat dari Papua hingga Sulawesi Tengah. Sejak kerjasama dimulai, tercatat 34 tindakan operasi berhasil dilakukan
terdiri dari pasien dewasa dan pediatri. Saya dan tim Wahidin bersama-sama melakukan operasi jantung, dan alhamdulillah sejak hari Rabu itu rata-rata mereka bisa menyelesaikan 5-6 pasien operasi jantung terbuka per hari. Syafri menambahkan, seluruh pasien dalam program ini tidak dipungut biaya karena telah terintegrasi dengan sistem BPJS Kesehatan. Kehadiran Kerajaan Arab Saudi melalui KS Relief dinilai mampu memperkuat hubungan bilateral kedua negara, khususnya di bidang kesehatan dan kemanusiaan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Cynthia Krisna, Kantor Berita Antara mewartakan. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok anti cecok, anti caplok. Pengen deh lapor korupsi 198. tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Sejumlah pengemudi ojek daring atau ojek online menaruh perhatian penuh terhadap kasus meninggalnya rekan sejawat mereka, Afan Kurniawan, yang tewas dilindas mobil rantis Brimo pada Kamis malam 28 Agustus 2025. Dalam aksi damai ribuan ojol di kawasan Monas, Jakarta, Selasa 2 September, panitia aksi damai Billy Kurniawan mengatakan bahwa pihaknya memastikan untuk terus mengawal proses hukum terhadap para pelaku. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi alarm bahwa penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang khusus untuk melindungi para pengemudi ojek online di seluruh wilayah Indonesia perlu segera dilakukan. Ya banyak poin sih, salah satunya itu tentang status kemitraan kita, tentang suspend atau PM yang memang bisa mengakibatkan teman-teman itu salah dalam SOP bekerja, kejelasan tentang itu, kemudian perlindungan kita untuk ketenaga kerjaan, asuransi, BPJS gitu. Dan beberapa poin-poin penting yang banyak juga sih. Dalam kesempatan tersebut, Billy yang mewakili sekitar 3.000 pengemudi ojek daring dalam aksi tersebut berharap agar kasus yang menimpa Afan benar-benar diusut tuntas, adil dan dibuka secara transparan.
Dari Jakarta, Cahyasari Irfan Syah Nasution, Kantor Berita Antara mewartakan. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Selatan mencatat, perkembangan harga barang dan jasa menunjukkan adanya penurunan indeks dengan tingkat deflasi sebesar 0,04% secara bulanan pada Agustus. Deflasi ini didorong oleh kelompok komoditas pangan mulai dari daging ayam ras dengan andil 0,06%, tomat 0,06%, cabai rawit 0,05%, bawang putih 0,02%, dan beras 0,02%. Kepala BPS Sumatera Selatan Muhammad Wahyu Yulianto pada Selasa 2 September mengungkapkan, dari kelima komoditas tersebut, turunnya harga beras jenis medium menjadi pendorong utama deflasi di wilayah ini secara bulanan. Beras jenis medium ya, karena apa itu tadi, pasokan dari Bulog kan berasnya beras medium ya, SPHP gitu. Dan ternyata ini bisa tercermin bahwa memang beras SPHP sudah banyak diminati oleh masyarakat gitu. Banyak pembelinya juga sehingga mampu mendorong penurunan tingkat harga. Wahyu menambahkan, pemerintah daerah perlu mewaspadai potensi tekanan inflasi di 4 bulan terakhir tahun ini. Ia memprediksi pada September dan Oktober masih berpotensi terjadi deflasi, terutama dampak dari aksi unjuk rasa yang terjadi di sepanjang akhir Agustus. Sementara pada November dan Desember akan ada tren peningkatan inflasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara, mewartakan.